Oke, halo Sineklip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Ya, kali ini kembali gue yang turun tangan untuk ngomongin film horor Indonesia karena Arya sama Rangga itu udah terlalu capek kemarin ya memangku pocong sampai pada pengen break sebentar. So kali ini adalah giliran saya kembali ngomongin film horor Indonesia yang tayang di bioskop. Jadi ini ada satu lagi film Indonesia nih yang kayak berusaha ngasih let's say pembeda lah di tengah market horor lokal yang udah kayak Red Ocean anjir, udah kayak saling makan, saling menelan satu sama lain karena marketnya itu sama semua. Yaitu ada film yang berjudul Penjagal Iblis Dosa Turunan ya, yang udah tayang di bioskop dari tanggal 30 April kemarin. Dan BTW ini jadi karya terbarunya Tommy Dewo, sutradara Tommy Dewo yang tahun 2024 itu kayak lumayan sibuk tapi juga sukses. Jadi bukan sebatas sibuk doang, banyak kerjaan tapi nggak sukses, tapi sibuk dan sukses tahun lalu tuh. Di layar lebar dia bikin Santet Segorop itu ya yang bisa tembus sekitar 1,3 juta penonton. Terus ada di series dia ngedirect salah satu episodenya Nightmares and Daydreams, bikinannya Joko Anwar, sama Serigala Terakhir juga dia yang ngedirect loh BTW. Yang versi series ya, udah sampai 2 season itu, membuktikan kalau itu adalah series yang lumayan sukses. Dan fun fact, kalau di Serigala Terakhir Tommy Dewo itu ngedirect Abimana, di Penjagal Iblis giliran anaknya yang didirect yaitu si Satin Zaneta. So, apa yang ngebedain Penjagal Iblis sama barisan horor lokal lain yang kayak nggak berhenti menuin bioskop ya? Kalau buat gue tuh ada 2 hal. Yang pertama adalah daripada cuman ngandelin jump scare yang gitu-gitu aja, yang membosankan, yang cuman asal berisik, film ini tuh coba gabungin elemen horor sama action. Dan yang kedua adalah terkait mitologi unik di ceritanya yang dibangun sama skripnya yang juga ditulis sama Tommy Dewo BTW. Jadi di sini kita tuh diajak ngikutin penyelidikan seorang jurnalis bernama Daru yang diperanin Martino Leo. Dia tuh lagi ngejar 2 kasus pembunuhan buat dijadiin berita. Yaitu ada kasus pembantaian sebuah keluarga yang semua kepala korbannya itu dipenggal, sama ada pembunuhan berantai yang seluruh korbannya adalah sosok pemuka dari agama yang beda-beda. Menarik sih kasusnya, terutama yang kedua ya, karena itu bakal bikin yang nonton tuh mikir, bertanya-tanya kenapa sih yang diincar itu cuman pemuka agama, apakah ada alasan sara atau apa gitu. Dan di sisi lain karakternya Daru ini juga menarik, kasusnya menarik, karakternya Daru juga menarik buat gue. Soalnya satu, nanti lu akan diajak untuk, ya ini gue gak mau spoiler ya, tapi lu akan diajak untuk menelusuri dosa masa lalu dia. Jadi dia punya sebuah dosa yang sampai sekarang itu masih mengganggu pikiran dia, masih bikin dia tuh trauma. Dosa yang dimasukin sama skripnya ke karakter Daru itu adalah dosa yang sering gue pertanyakan juga. Gue tuh sering bertanya-tanya dalam hati, apakah seorang jurnalis itu saking ngebetnya dapat berita itu pernah ngelakuin kayak yang dilakuin Daru di film ini. Nah itu bikin gue, oh ternyata ada juga yang mikir seperti itu ya, atau mungkin emang pernah ada kejadian seperti itu, who knows, gue gak tahu. Itu bikin karakter dia punya background yang menarik. Dan yang kedua adalah kita tuh sering diajak ngedengerin voice over yang fungsinya adalah ngasih tahu isi kepalanya si Daru itu apa. Jadi misal dia tuh lagi menyelidiki kasus pembunuhan, terus dia ngerasa ini sangat sadis gitu, kita akan denger tuh kalau dia memikirkan itu pakai voice over. Cuman buat gue bakal lebih menarik sebenarnya kalau voice overnya Daru ini dikasih substansi yang lebih daripada sebatas cara biar penonton lebih gampang untuk ngikutin alurnya, karena gue merasa ada kesan seperti itu. Di satu sisi beberapa voice overnya Daru itu bikin situasinya tuh lucu, itu jadi cara filmnya untuk nyelipin beberapa humor yang ya nggak sampai bikin filmnya jadi film komedi sih, tapi kayak bumbu sedikit aja. Dan yang kedua itu tuh jadi cara biar penonton bisa lebih gampang ngikutin alurnya. Nah buat gue tuh bakalan lebih kuat lagi, bakalan lebih berguna lagi mungkin voice overnya ya kalau dikasih substansi. Misal nih munculin perbandingan antara apa sih yang Daru pikirin sama apa yang dia tulis di beritanya, di korannya, atau apapun itu. Yang penting memberikan elemen yang punya substansi lebih. Nah dan di satu titik Daru itu berkesempatan buat nge-interview Ningrum. Nah ini yang diperanin sama Satin ya. Dia adalah cewek yang ditangkap sebagai pelaku di kasus pembunuhan satu keluarga tadi yang semuanya tuh dipenggal. Ningrum ini sekarang ada di rumah sakit jiwa, dan dari situlah lore filmnya tuh mulai keungkap. Karena si Ningrum nih yang sebenarnya memegang kunci, dia yang tahu sebenarnya ini kasus-kasus pembunuhan ini yang terjadi, yang semuanya sadis sinting ini kebenarannya tuh kayak gimana. Ningrum yang tahu. Dari situ lore filmnya mulai digali, terus terungkap kalau semua kasus itu ternyata bukan pembunuhan biasa, tapi adalah ulah sosok bernama Pak Kunjara nih yang diperanin Niken Anjani, dan dia adalah karakter yang punya ilmu hitam. Anjir, gue suka banget BTW sama pilihan namanya Pak Kunjara. Bukan sesuatu yang apa ya, sering gue dengar di
film kita. Soal nama nih sebenarnya penting nih sebenarnya. Sering dilewatkan. Gimana sebuah skrip itu bisa memberikan nama ke karakternya itu sebenarnya penting. Karena kan banyak juga tuh skrip yang ngasih nama karakternya itu aja. Jadinya karakternya juga forgettable. Dan di sini gue pengen ngasih ya penekanan lebih lah ke cara skripnya Tommy Dewo itu memberikan nama. Karena itu unik banget. Dan buat gue lore yang ditawarkan juga unik di sini. Di saat banyak horor kita kan kayak apa ya? Kayak nggak bosan-bosan ya pakai urusan klinik Jawa, ilmu apa kek yang ya gitu-gitu aja. Sekali lagi, horor kita itu sebenarnya masalahnya adalah idenya masih di taraf yang itu-itu aja, formulanya sama, terus formula itu nggak coba dituturkan dengan cara yang lebih beda. Gue nggak masalah sebenarnya kalau formulanya gitu-gitu aja, karena namanya trope kan sampai kapanpun akan terus diulang ya. Formula itu nggak apa-apa diulang-ulang. Yang jangan diulang mulu adalah gimana formula itu dipresentasikan. Nah, dan di sini gue suka nih gimana penjagal iblis itu nyiptain mitologinya sendiri. Yang ngingetin gue ke somehow ya pada saat gue nonton penjaga iblis tuh jadi keinget ke cerita-cerita silat kolosal jadul sama folklore lokal yang kental unsur fantasinya. Ini sesuatu yang masih jarang banget ada di horor lokal beberapa tahun terakhir. Oh, dan gue suka banget nih pas filmnya itu pakai animasi. Gue suka pada saat muncul flashback yang dipakai untuk ngejelasin lore filmnya dan yang dipakai untuk membungkus flashback itu adalah animasi. Sebenarnya pendek sih durasinya, gue nggak ngitung mungkin, tapi cuman di bawah 3 menit lah, atau bahkan di bawah 2 menit ya, gue nggak ngitung pastinya. Tapi intinya animasinya cakep banget dan jelas jauh lebih enak dilihat dan lebih menarik, bikin gue itu beneran penasaran sama lore-nya daripada misalkan flashback itu dikemas pakai format biasa ya, live action. Karena kalau pakai format live action biasa pasti gitu-gitu aja udah kayak yang sering kita lihat. Gue memuji ini bukan cuma soal animasinya, itu juga sesuatu yang harus di notes, harus dikasih apresiasi gimana film ini ngasih ruang buat animasi itu juga. Tapi yang lebih pengen gue tekankan adalah gimana Tommy Dewo dan timnya itu nunjukin kalau selalu ada kok cara buat ngasih penyegaran ke horor kita yang gitu-gitu aja, walaupun cuman sedikit ya. Di sini cuman pakai animasi untuk flashback atau mitologinya nggak pakai klinik Jawa. Formula ceritanya sebenarnya masih sama tuh nggak apa-apa. Yang harusnya beda kan adalah presentasinya. Dan di sini penjagal iblis bisa ngasih presentasi yang beda. Segitu monotonnya loh horor kita. I mean sampai gue ngerasa penjagal iblis ini seger nih. Itu segitu monotonnya horor kita. Formulanya sama, presentasinya juga sama. Gimana nggak bosen anjir? Tiap minggu lu ada 1 judul minimal, bahkan bisa 2 atau even 3 di satu kesempatan. Terus cara bertuturnya sama semua. Ya bosen. Horor tuh nggak akan mati, percaya sama gue. Sampai kapanpun di negara manapun, horor itu tetap akan jadi salah satu genre yang paling komersil, yang paling menjual. Tapi seberapa menjualnya kan akan terus naik turun nih. Nah, dan kalau bungkusnya nggak coba dimodifikasi gitu-gitu aja, nggak ada kreativitas, ya tetap laku. Tapi nggak akan semeledak itu terus. Nggak akan misalkan kalau di Indonesia ya rutin ada yang penontonnya tuh 2 juta ke atas. Enggak, mungkin nanti jadi sekitar 1 jutaan, turun jadi 800-an. Tetap akan laris tapi suatu saat akan drop kalau misalkan gitu-gitu aja. Oke, baliklah ke intinya. Sudah cukup ya curhat colongannya. Tapi intinya lore film ini tuh menarik. Ada beberapa konsep yang buat gue tuh masih bisa dieksplorasi, masih bisa bukan diperjelas ya, tapi dipatenkan lagi lah sebenarnya ini bangunan dunianya seperti apa. Masih ada beberapa, but overall ini kreatif. Gue cuman agak menyayangkan gini loh, di proses investigasinya itu kita sebagai penonton kayak belum terlalu diajak terlibat ke perjalanannya si Daru buat ngumpulin clue. Karena kan sebenarnya bisa asik banget tuh kita ngelihat Daru itu dapat clue, terus kemudian clue itu menggiring dia ke clue yang lain, atau bahkan clue itu menggiring dia ke jawaban kasusnya, terus dia mulai cocok logi. Nah, kalau kita sebagai penonton itu lebih dilibatkan, ini alurnya lebih asik. Cuman gue ngerasa proses yang dilalui karakternya itu kayak terkesan instan ya, karena kita tuh nggak dilibatin, kita nggak terlibat untuk mengetahui thought process dari si karakter tuh seperti apa, cara dia mencocokkan setiap clue tuh gimana, kayak kurang terlibat kita. Jadi kesannya kayak instan banget. Itu kerasa pada saat si Daru nanti itu berhasil nemuin sebuah benda. Adalah pokoknya sebuah benda punyanya si Ningrum yang hilang. Karena kita nggak dilibatin di proses berpikir si Daru, proses dia mengumpulkan clue. Jadi kesannya kayak lah kok dia bisa tahu bendanya di mana ya? Bisa kepikiran
kepikiran benda itu ada di situ. Itu nggak akan ada kesan itu kalau misalkan penonton lebih dilibatkan. Tapi BTW ngomongin karakter Ningrum ya di sini yang diperanin Satin itu, wah keren. Satin badass banget, cocok sebagai seorang action hero. Sama kayak Ustadz Kodrat ya. Ini adalah karakter yang layak disebut action hero, superhero di film horor Indonesia. Gue suka gimana Satin itu bisa ngeliatin gerak-gerik dia, terus gimana kuda-kudanya, jurus yang dia keluarin, atau simply sebatas berdiri terus megang senjata, megang golok itu auranya kerasa. Intinya nih ya, gue dibikin percaya apapun yang ngelakuin, gue percaya kalau karakter si Ningrum emang seorang penjagal iblis yang tangguh. Oh, sama satu lagi nih, gue pengen mengapresiasi efek spesial di sekitar third act-nya lah, yang berhasil bikin adegan yang akan gue sebut sebagai adegan lahiran dalam tanda kutip ya, itu kelihatan disturbing banget. Adegannya bisa dibikin kelihatan disturbing karena efeknya keren, disturbing, kreatif, looks cool. Itu adalah salah satu pemakaian efek paling keren di horor lokal tahun ini. Salah satu ya, bukan yang paling, tapi salah satu yang paling keren. Oke, so buat penjagal iblis dosa turunan. Kenapa harus pakai dosa turunan sih? Gue tahu itu masuk ke alurnya, tapi akan lebih enak kalau nggak usah pakai subjudul ya. Udah penjagal iblis tuh udah keren anjir. Tapi intinya buat penjagal iblis dosa turunan gue kasih 7 dari 10 lah untuk skornya. So silakan ditonton. Sekali lagi ini film yang mau berusaha ngasih pembeda, mau berusaha ngasih approach yang beda ke horor Indonesia. Didukung ya, disupport dengan nonton di bioskop. Dan buat yang udah nonton juga mungkin bisa bagiin review kalian di kolom komentar atau diisi skornya di skorfilm.com, tulisin review dan skor kalian di sana. Pokoknya silakan. Lu boleh menuliskan review apapun, nggak usah takut wah gue berbeda atau apa, tidak apa-apa. Oke, dan gue mau ngucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir Besti, La Familia. Thank you so much. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.